Jujur dari awal gue mulai jalan-jalan ke luar negeri tuh entah kenapa gue sama sekali nggak tertarik buat ke Malaysia gitu. Ya kan orang Indonesia kalau udah jalan-jalan ke luar negeri pasti pernah lah melangkahkan kaki ke Malaysia ya kan. Sampai gue mikir apa gue doang yang gak pernah kesana. Enggak gue. Mbaknya daripada Indonesia salah sangka, dikira Malaysia seperti di Indonesia. Tapi setelah mbaknya jalan-jalan sendiri dan melihat suasana di Malaysia ternyata berbeda. Mungkin mbaknya punya perasaan karena bahasanya hampir sama dan kurang lebih negaranya berdekatan. Jangan salah sangka, di Malaysia berbeda dengan di Indonesia. Lalu bagaimana tanggapan mbaknya ketika sudah sampai di Malaysia dan kira-kira pendapat mbaknya daripada Indonesia yang berlibur di Malaysia yang pada awalnya salah sangka tiba-tiba berubah. Begini videonya sahabatku semua. Jujur dari awal gue mulai jalan-jalan ke luar negeri tuh entah kenapa gue sama sekali nggak tertarik buat ke Malaysia gitu, karena kayak sama aja sama Indonesia nggak sih. Tapi orang-orang kok banyak yang kesini ya. Gue lihat apa selama ini gue salah sangka terhadap Malaysia, sampai akhirnya gue ke Penang. Adik pandang Wow, keren. Siapa? Sebelum lanjut, by the way, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri ya para Chongqing lovers. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata selama gue ngonten di sini. Dan mari kita saling memaafkan aja dah di Hari Raya ini ya. Karena kalau saling mencintai, mohon maaf belum bisa nih. Jadi Bisa setelah aja mbaknya. kemarin gue lanjut tuh ke kota kedua gue di Malaysia, yaitu Penang. Sebenarnya buat kesana ada 3 cara ya. Pertama tuh naik bus dengan harga segini, atau naik kereta dengan harga segini, atau bisa juga naik pesawat dengan harga segini. Ini normalnya 200 ribuan udah dapat bagasi, cong gila. Wow. Di Indonesia mana ada harga segini mah. Ayo loh Pak Sandiaga Uno, udah 3 kali nih saya protes. Dan sampailah gue di Penang. Tujuan gue pastinya ke Georgetown ya, dan untuk menuju ke sana tuh butuh waktu kurang lebih sejam lah dengan naik bus ini. Dan inilah hotel gue, namanya Reunion Carnarvon. Kayak lucu banget gak sih, desainnya unik gitu, bersih, lengkap, air panas juga kencang, ada terasnya lagi. Jujurnya worth it sih gue dapat harga segini nih buat 2 malam. Murah Ini harganya. destinasi pertama gue di Penang, yaitu Peranakan Mansion, alias rumah orang kaya di akhir abad ke-19 yang akhirnya jatuh miskin. Kalau lo suka sejarah kuno, wajib kesini sih kalau kata gue. HTM-nya 25 ringgit dan nanti ada free tour guide gitu tiap jamnya dalam 2 bahasa, yaitu Mandarin dan Inggris. Ntar lo bakal dijelasin tuh tiap-tiap ruangan tuh dulu fungsinya buat apa, mereka masaknya gimana, pakai sepatu apa, banyak dah. Seru sih, perut dan lumayan kenyang. Terus gue lanjut tuh, tiba-tiba kok pengen sewa sepeda ya. Ini cari bike ini juga gampang banget by the way, tinggal download aja aplikasi Link Bike, ntar muncul bike stationnya di mana aja gitu. Dan harganya murah banget lagi, cuma 5 ringgit buat seharian. Worth it lah daripada lu jalan kaki panas-panas ya kan. Dan karena gue udah tanda-tandain lokasi yang pengen gue datengin, jadi gue tinggal nyesuaiin aja tuh. Gue muter-muter ke Esplanade, nggak tahu bacanya gimana tuh yang benar. Penang Town Hall, City Hall, Penang High Court, Central Fire Station, Little India. Jujur kota Penang ini estetik banget ya kalau gue lihat tuh. Kayak bangunan pemerintahannya tuh cute gitu. Ini lu bisa lihat sendiri ya, Town Hall-nya warnanya kuning manjai. Tidak mudah boleh kembali kalau tak nona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Masih bersama Bang Tohar Reaction. Oke, di video kali ini ada cerita salah satu daripada mbaknya yang pada awalnya tidak tertarik sama sekali untuk pergi ke Malaysia. Tapi setelah sampai di Malaysia, dibuat shock dan terkejut dengan pesona keindahan yang ada di Malaysia. Bahkan beliau juga sangat memuji harga tiket transportasi yang ada di Malaysia begitu sangat murah. Bahkan ada tiket pesawat yang harganya cuma Rp400.000. Ini benar-benar di luar nalar ya. Sedangkan harga tiket pesawat Rp400.000 kalau di Indonesia ini memang tidak bisa ditemukan ya. Bahkan mbaknya juga sampai menyebut Menteri Pariwisata di Indonesia. Ayo loh Pak, di Indonesia belum bisa loh kayak gini. Wow, ini sungguh langkah sangat terbaik ya yang diambil oleh Malaysia. Sebab harga-harga tiket transportasi benar-benar dijaga tanpa ada main harga. Kalau harga pesawat di Indonesia untuk lokal itu lebih mahal ya. Lalu bagaimana culture shock selanjutnya mbaknya daripada Indonesia yang awal mulanya salah sangka, tapi tiba-tiba setelah sampai di Malaysia shock dan terkejut sahabatku semua. Yuk kita simak videonya bersama-sama.
Jadi ini tuh adalah negara yang paling deket dari Indonesia, tapi jujur aja gue tuh kalau kesini selalu cuman buat transit doang, Cong. Belum pernah yang bener-bener explore gitu. Nah, makanya sebagai traveler yang baik dan rajin menabung ya, gue mau ngelengkapin negara-negara ASEAN gue dulu nih. Masa Vietnam sama Thailand udah, yang ini belum ya kan? Udah pada tahu kan ini negara apa? Yes, benar, negara penghasil Upin Ipin nih. Jadi langsung mari simak aja lah kita. Alias mari kita simak vlog gue 5 hari di Malaysia. 5 hari di Malaysia. Yang dimulai dengan part 1. Berangkat dari Surabaya by the way, menuju kota pertama gue di Malaysia yaitu Kuala Lumpur. Dengan perjalanan 2 jam 45 menit, gue dapat harga segini. Udah dapat bagasi pula. Ini luar negeri loh, Pak Sandiaga Uno. Kenal lagi gak? Murah banget loh. Nurunin harga tiket domestik ya Pak. Saya lihat-lihat nih. Ya video saya komplain nih pokoknya kalau belum turun-turun juga. Dan sampailah gue di negara para pakcik dan makcik ini. Hotel gue di daerah Bukit Bintang by the way. Jadi dari airport nih sebenarnya ada 3 cara untuk menuju ke sana. Ini setahu gue ya. Yang pertama tuh ada KLIA Express. Itu kereta cepat cuma 30 menit lah ke Sentral. Yang kedua murah. ada KLIA Transit. Ini kereta cepat juga tapi ada transit dikit lah. Dan yang paling murah adalah dengan naik bus ini ya, Makci. Kalau lu nggak buru-buru kayak gue sih, ya udah naik ini aja lah. Salah, Mbak. Kita harus hemat ya untuk hidup yang lebih baik. Dan inilah apart gue, namanya Sama Suites. Harganya segini per malam. Ini nggak tahu kenapa kalau di Kuala Lumpur tuh kayaknya banyakan yang over apart deh daripada hotel. Apa cuman perasaan gue aja ya ini ya? Mana bagus-bagus dan lebih lengkap lagi fasilitasnya, kayak ada living room, dapur, kulkas, lumayan nih buat nyimpan bekal sosis cancel gue. Ada balkon juga dengan CCTV yang sangat keren. Ini jam 8-an malam by the way. Tiba-tiba udah di sini aja gue. Ini namanya Alor Street. Street Gue rasa orang-orang udah banyak yang tahu ya tempat ini. Salah satu kuliner yang rame banget di Kuala Lumpur. Banyak jajanan, makanan berat. Ini gue beli mango sticky rice, harganya RM15. Es kelapa kayaknya seger juga. Bungkus demu saking durian, yang jujur gue agak menyesal sih beli ini. Gue tuh di sini kan masih hari pertama ya, jadi masih adaptasi gitu dengan kurs ringgit. Dan karena gue sendirian, gue belilah yang isi 2 ini, harganya RM78. Kata gue 78. Nominal kecil murah lah ya. Tapi pas pulang-pulang gue baru nyadar kalau RM78 dirupiahin tuh jadi Rp261 anjir. Meskipun enak tapi entah kenapa tiba-tiba jadi nggak enak tuh durian. Udah lah, segitu dulu hari pertama gue di Kuala Lumpur ya. Besok gue mau explore seharian, jadi sekarang mau tidur dulu dah. Oke? See you tomorrow para congkilai. Untuk mbak-mbak yang pertama kali datang ke Malaysia, jangan asal panggil makcik dan pakcik ya. Sebab panggilan makcik dan pakcik ini untuk orang-orang yang sudah berumur. Takutnya nanti mbaknya panggil orang masih muda dipanggil pakcik, terus dipanggil makcik, jadinya salah panggil. Dan mbaknya yang daripada Indonesia juga dikejutkan dengan harga tiket dari Surabaya ke Kuala Lumpur begitu sangat murah. Dan lagi-lagi mbaknya juga menyebut Menteri Dinas Wisata Indonesia, ayo Pak Sandiaga, kapan turun tiketnya? Lihat tiket dari Surabaya ke Malaysia begitu sangat murah. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Lalu ketika mbaknya beli durian, terkejut dan shock karena belum tahu kurs ringgit ke rupiah ya. Beli durian harga Rp75. Kemudian mbaknya terkejut kalau ditukar ke rupiah itu bisa 200.000 lebih. Nggak apa-apa mbak, kan durianmu saking enak loh, nggak usah disesali, ya kan? Kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana? Apakah hanya mbaknya saja yang bercakap tentang Malaysia itu bagus, indah, dan murah meriah? Langsung kita simak video berikut orang Indonesia ketika wisata di Malaysia, bagaimana pendapatnya. Yuk sahabatku semua, video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan, bukan untuk membanding-bandingkan satu sama lain. Harap-harap sahabatku semua paham ya. Ternyata Kuala Lumpur adalah kota destinasi liburan tertinggi ketiga di ASEAN dan juga ke-6 di dunia di tahun 2023. Menariknya ini tuh ngalahin New York, Tokyo, Seoul, dan bahkan Bali. Bali itu narik sekitar 8 juta pengunjung di tahun 2023 dan ini udah banyak. Sementara Kuala Lumpur itu ternyata hampir mendekati 2 kali lipatnya. Nah kira-kira apa sih menurut lo yang bikin Kuala Lumpur seramai ini?
Ya, kembali lagi dengan Kemana Aja di KL Part 3. Tonton sampai habis ya. Pertama-tama gue mau bilang kalau mostly kemana-mana gue itu jalan kaki di sini. Emang sih terlihat capek, tapi ternyata gue enjoy banget lagi. Nah, kalau kalian mau ke Petronas Twin Tower, kalian harus makan dulu ya tadi di Nasi Kandar Pelita. Untuk mendapatkan spot foto terbaik di Petronas, kalian harus masuk dulu lewat KLCC, terus kalian masuk deh ke parknya gini, terus jalan sampai nemuin tangga kayak gini. Habis nemuin tangga, kalian langsung belok aja ke kanan, terus kalian bakal nemuin jembatan. Nah, di sini deh spot pertama untuk kalian foto. Spot kedua, kalian tinggal lihat ke belakang jembatan ini dan disinilah spotnya. Pokoknya oke banget buat jalan pagi di sini dan juga sekalian foto-foto cantik sambil ngelihat pemandangan Petronas Twin Tower di sini. Habis itu karena mau belanja oleh-oleh, jadi gue mampir dulu ke Maidin yang ada di Sinar Kota dan juga Hanifa. Kenapa di sana? Karena di sana tuh coklatnya tuh murah-murah banget dan juga berlimpah, banyak banget pilihannya. Udah capek belanja dan karena udah lapar banget, jadi nggak afdol kalau nggak main ke Alor Food Street. Di sini banyak banget pilihan makanan dan juga jajanan dan enak-enak banget. Pokoknya kalian nggak bakal nyesel kesini. Ini bahkan ada mango yang kayak di Bangkok. Terus pokoknya banyak banget deh macam-macam pilihannya lagi yang kalian bisa cobain. Terakhir gue mau rekomendasiin apartemen yang bisa kalian tinggalin selama di KL dan yang emang dia tuh deket kemana-mana. Pokoknya oke banget dan nyaman. Kata orang katanya naik bus dari KL Airport itu paling murah. Tapi menurut gua ada opsi transportasi yang lebih worth it karo dari airport. Itu adalah naik KL Transit. Orang banyak gak tahu bahwa ada KLIA Transit yang sebenarnya bisa lebih murah daripada KLIA Express. Dan ini unik banget, jarang turis yang tahu, bahkan warga lokal juga kadang-kadang nggak tahu. Caranya gimana? Nah, kalau misalnya lu dari airport, lu bisa ke KL Transit, abis itu lu bisa beli tiketnya, dan ini cukup murah ya. Nah, lu ambil turunnya itu di MRT Putrajaya atau Cyberjaya. Nah, ini memang agak aneh ya, karena ada ataunya gitu. Tapi ya udahlah, turun di sana. Dan namanya seringkali beda-beda, ada yang bilang Putrajaya doang, ya pokoknya di sana lah. Lu turun di TPS Putrajaya Sentral, abis itu lu bisa naik MRT itu ke tengah kota. Dan lu bisa turun di LRT Putrajaya. Nah, dari sana lu bisa ke Bukit Bintang dan kemanapun. Durasinya memang lebih lama dari KLIA Express, tapi ini lumayan murah karena perjalanannya jauh lebih cepat daripada naik bus atau bahkan Grab. Dan lu juga bisa sekalian ya pertama kali lah naik MRT dan LRT ya, kalau misalnya lu baru pertama kali ke Kuala Lumpur. Jadi kelebihannya adalah ini murah banget, ini juga lumayan cepat, dan ini juga lebih aman daripada opsi bis. Kekurangannya memang ya lama, banyak transit, dan bisa aja bingung kalau misalnya lu nggak baca petunjuknya dengan baik. Tapi worth it lah. Menurut lo gimana? Kalau kita mau sarapan kayak warga lokal di Kuala Lumpur, itu enaknya di mana sih? Nah, ini adalah rekomendasi sarapan dari Evans Travel Guide. Sekarang gue udah ada di Gerai Pak Hasan di daerah Kampung Baru. Ini masih tengah kota ya guys, meskipun kampung. Ini adalah tempat makan yang berkategorikan India Muslim yang udah buka biasanya dari pagi. Specialty mereka itu adalah jualan roti canai. Nah, roti canai ini itu ada banyak tipenya, tinggal pilih aja. Lalu nanti rotinya ini dicampur sama kuah kari yang rasanya itu kayak rasa-rasa gulai di Indonesia dengan topping ceker. Wah, banyak banget sih orang-orang ngambil cekernya. Gue sih ngambil dikit aja ya. Dan ini ternyata self service, jadi kita bisa ngambil sendiri kuahnya dan cekernya. Enak banget. Menariknya di sini tuh memang selalu ngantri, meskipun ngantrinya cepet sih ya. Karena di sini tuh ngantri bukan karena banyak, cuman karena rotinya itu baru dibikin secara dadakan ketika lu mesen. Tuh ya, sampai digeprek-geprek tuh pakai tangan sih. Uniknya tuh di sini meskipun rame, tapi gua nggak lihat ada turis yang makan di sini. Mungkin karena hari kerja, tapi ya 95% orang lokal pas kesini. Dan harganya juga ternyata murah banget. Roti biasa itu cuma Rp1 dan roti telur goyang ya atau roti sarden juga cuma 2-3 ringgit. Ini cuma 10.000. Wow, murah banget. Ini belum sama kuahnya ya. Enak. Cuman ini mungkin karena udah dingin jadi kayak lebih enak kalau lagi anget-angetnya gitu sih. Si rotinya sama kuahnya. It reminds me of ini sih Pekanbaru, Riau. Nah, jadi dan ternyata Malaysia adalah merupakan salah satu negara yang paling mendapat kunjungan pelancong dan nomor 1 di Asia Tenggara, nomor 6 di urutan ke dunia. Nomor 6 di urutan ke dunia. Mendapat urutan nomor 6 di dunia atau seluruh dunia. Bali dikalahkan, New York dikalahkan, Korea dikalahkan. Wow, ini benar-benar memang hebat ya. Dan ternyata para pelancong dari Indonesia ketika berkunjung ke Malaysia, mereka juga sangat senang. Transportasi juga sangat murah, makanan juga sangat murah,
Nah, untuk sahabat-sahabatku yang teringin nak makan makanan kampung, sahabatku bisa langsung berkunjung ke Kampung Baru. Karena di Kampung Baru itu menu-menu makanannya itu makanan kampung. Kalau mungkin di kota-kota besarnya itu agak sulit ya untuk ditemukan makanan kampung. Tapi sahabatku tidak perlu khawatir sebab Kampung Baru ini kampung yang berada di tengah-tengah kota Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi untuk sahabat-sahabatku, kalau pergi ke Malaysia, jangan lupa singgah ke Kampung Baru jika ingin mendapatkan makanan menu-menu kampung. Nah, untuk di Alor Street Food, sahabat-sahabatku juga perlu hati-hati bagi yang beragama Islam. Sebab street food di sana itu campur-campur ya, beraneka ragam. Tapi tak perlu khawatir, di Malaysia, makanan yang sudah halal itu biasanya akan ada logonya. Dan untuk mendapatkan logo halal tersebut juga bukan tidak mudah. Jadi pastikan sahabat-sahabatku kalau pergi ke Alor Street Food harus pertanyakan terlebih dahulu untuk yang beragama Islam. Kira-kira seperti itu. Cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha Reaction. Jangan lupa ditekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semuanya.